Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Pemulihan ekonomi dunia sesuai perakiraan meskipun dibayangi gangguan rantai pasok dan keterbatasan energi, ternyata kondisinya masih divergen, meliputi percepatan pertumbuhan negara maju dan berkembang, perbedaan kemampuan untuk keluar dari pandemi sehingga ekonomi bisa dibuka lebih cepat, dan kelangkaan kontainer. Pemulihan ekonomi dunia sesuai perakiraan meskipun dibayangi gangguan rantai pasok dan keterbatasan energi, ternyata kondisinya masih divergen, meliputi percepatan pertumbuhan negara maju dan berkembang berbeda dan bertumpu pada negara tertentu. Perbedaan kemampuan untuk memberi stimulus baik moneter, fiskal, dan sosial. Perbedaan kemampuan untuk keluar dari pandemi sehingga ekonomi bisa dibuka lebih cepat dan kelangkaan kontainer. Demikian diperhatikan ekonom junior kelompok perumahan Kekda wilayah wan provinsi Ratih Dewi Setiawan wayah represmen wartawan Bank Indonesia Kalimantan Selatan di Kota Gerendapang Banjarmasin jelang tengah hari Sabtu 4 Desember 2021. Menurut Ratih Dewi Setiawan, ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya mereda didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Perkembangan tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang termasuk Indonesia. Pertumbuhan kredit 2020 terkontraksi dan kini mulai tumbuh. Likuiditas perbankan tinggi dan demand kredit akan naik. Sementara itu sejalan dengan perekonomian nasional, ekonomi Kalimantan, ujar Ratih Dewi Setiawan, tumbuh melambat pada triwulan 3 2021 setelah terakselerasi pada triwulan 2 2021. Pertumbuhan Kalimantan tercatat sebesar 3,52% year on year, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 1 2021 yang tumbuh signifikan 6,29%. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ini terutama didorong oleh perlambatan LUPHR, LU Industri Pengolahan, dan LU Pertanian. Sedangkan kinerja LUPHR yang melambat lantaran dipengaruhi penerapan PPKM di tengah penurunan produksi padi di Kalimantan Barat yang terdampak pada pelemahan kinerja LU Pertanian dan kinerja industri pupuk di Kaltim yang menurun mempengaruhi kinerja LU Industri Pengolahan. Sedangkan dari sisi permintaan, perlambatan triwulan 3 2021 ujar Ratih Dewi Setiawan didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintahan yang lebih rendah. Secara spesial, ekonomi tumbuh melambat di seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan. Seakan-akan lebih tinggi, sedangkan di 2022 4,4%, apakah lebih rendah daripada 2,7%? Enggak. 4,4% ini lebih tinggi lagi karena 4,4% ini lebih tinggi dari dibandingkan dengan base effect-nya 2021. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sekilas membaca data, bisa diartikan bahwa ini pertumbuhan ekonomi 2022 di dunia melambat, bisa diartikan seperti itu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, bukan melambat, tapi base effect yang berbeda. Di 2021 base effect-nya terhadap 2020, yang dimana 2020 itu kita terpapar kontraksi yang sangat dalam. Ratih Dewi Setiawan menyatakan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan sebesar 26,94%, sementara perdagangan batubara mentah kada dapat lagi diandalkan sebagai tumpuan perekonomian.